Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsori Hasan dengan NIM 2011105030023. Saya dari Prodi AKS 1. Di sini saya ingin mereview 3 materi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Materi yang pertama adalah puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Materi yang pertama adalah puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama adalah berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah, karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Abbas Asy-Syafa adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Syafa, yaitu yang artinya pengalir darah, karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan pengikutnya. Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah. Kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad, dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Materi yang kedua adalah sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Pentingnya belajar peradaban Islam sebagai ilmu, yaitu bisa memahami perkembangan peradaban Islam dari masa Rasulullah hingga pada masa saat ini, yaitu bagaimana proses peradaban Islam dari masa waktu ke waktu hingga pada puncak kejayaannya. Sejarah peradaban Islam sebagai ilmu bisa dikaji dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang kita bisa lihat dari peradaban Islam yaitu mengetahui perkembangan peradaban Islam. Pengertian ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman. Adapun kriteria ilmu pengetahuan, yang pertama adalah memiliki objek yang jelas, yang kedua memiliki metode tertentu, yang ketiga disusun secara sistematis, yang keempat menggunakan pemikiran yang rasional, yang kelima kebenarannya bersifat objektif, dan yang keenam memiliki tujuan. Manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam, yaitu yang pertama kegunaan edukatif, yang kedua kegunaan inspiratif, yang ketiga kegunaan rekreatif. Dan untuk materi yang terakhir, peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin, yang mana kata khulafa merupakan kata jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti, dan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Mengapa mereka mendapat petunjuk dari Allah? Karena berpegang teguh ajaran Allah dan Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Thalib. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi
dan wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Masa jabatan Abu Bakar ialah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Adapun beberapa kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama adalah perbaikan sosial politik, yaitu di mana ada beberapa tempat yang masyarakatnya murtad saat Nabi Muhammad SAW wafat dan tidak mengerjakan perintah Rasulullah dan pengembangan wilayah Islam. Yaitu di mana ada beberapa tempat yang masyarakatnya murtad saat Nabi Muhammad SAW wafat dan tidak mengerjakan perintah Rasulullah dan lebih mempercayai nabi palsu. Yang kedua adalah perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Di mana setelah sosial politik sudah kembali normal masyarakatnya, barulah perluasan dan pengembangan wilayah Islam dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu di mana pada zaman Nabi Muhammad SAW Al-Quran tidak dijadikan satu mushaf. Maka dari itu Abu Bakar mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Yang keempat adalah sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Maka sebagai khalifah dia akan mengatur negara mulai dari tentang tanah, pendidikan politik, dengan akal negara dan lain-lain. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Jadi Abu Bakar itu mendorong daerah-daerah masyarakat pertanian, terutama masyarakat Madinah, sehingga ekonomi meningkat. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tanggal 3 November 644 Masehi. Masa jabatan Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Umar bin Khattab, yang pertama adalah kemajuan politik, yaitu di mana Umar bin Khattab menstabilkan daerah-daerah yang menguasai umat Islam. Yang kedua, penataan struktur pemerintahan, yaitu struktur pemerintahan diartikan yaitu terutama dalam bidang keuangan dan surat menyurat. Yang ketiga, meningkatnya perkembangan ekonomi, yaitu perekonomian dikembangkan dengan bagus, perdagangan dikembangkan dengan bagus sehingga strukturnya antara hulu dan hilir. Kini bahan bakunya tercukupi sehingga pengolahan bahan bakunya menjadi bagus, kemudian perdagangan antara daerah menjadi bagus. Yang keempat adalah meningkatnya kemajuan sosial. Karena pemerintahan tertata rapi, perekonomian berkembang dengan bagus, jadi apa yang terjadi sosial menjadi tentram, damai, menjadi bagus, terkendali semua kehidupan. Yang kelima adalah meningkatnya kemajuan agama Islam. Umat Islam mulai melakukan dakwah di intensif sehingga di mana daerah yang dikuasai umat Islam, maka pendukungnya semua suka rela masuk Islam dengan melihat kebaikan umat Islam. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 577 Masehi dan wafat pada tahun 656 Masehi. Masa jabatan Utsman bin Affan pada tahun 644 Masehi sampai 660
Masehi. Perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah yang pertama, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga, membakukan dan meresmikan mushaf yang disebut Mushaf Utsmani. Yang keempat, setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 23 Masehi dan wafat pada tahun 661 Masehi. Masa jabatan Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi mereka diskusikan kepada orang-orang yang berhak setiap tahunnya dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya, yaitu di mana saat pemilihan gubernur sangat hati-hati, di mana nantinya bisa mengayomi masyarakat dengan baik. Yang ketiga, sistem renumerasi. Jadi bagaimana mensejahterakan pada pegawainya sesuai dengan jabatannya. Yang keempat adalah menjunjung tinggi kepentingan rakyat, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah review dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.